Chapter 641. Ini bukan Yang Chen yang memaksa kepala istana untuk menekan Gao Yue, tapi pikiran batinnya sendiri. Jika dia tidak bisa membiarkan tuannya mengambil keputusan, Yang Chen lebih suka menundanya. Bagaimanapun, si Sanshan sekarang diakui oleh semua orang sebagai pendamping Dao, tetapi belum ada tindakan berarti. Yang Chen dan si Sanshan, mereka hanya pergi bersama untuk pengalaman sekali, dan kemudian minum teh beberapa kali. Demikian pula, tidak banyak kontak dengan Sun Qingsui. Semua ini karena Yang Chen memiliki tuannya di dalam hatinya. Kepala istana tentu memahami pikiran Yang Chen. Faktanya, semua pejabat tinggi istana Cunyang melihat bahwa perasaan Yang Chen terhadap gurunya, Gao Yue, melampaui hubungan tuan dan murid. Semua orang mengerti, tapi tidak ada yang menunjukkannya. Kini Yang Chen akhirnya mengerti bahwa dia harus menghadapi perasaannya terhadap tuannya secara langsung. Oleh karena itu, sebelum urusan tuannya diselesaikan, Yang Chen tidak akan menyetujui apapun. Bahkan istana Cunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau telah mengumumkan pernikahan Yang Chen dan si Sanshan. Urusanmu, tunggu tuanmu kembali dan selesaikan sendiri. Kepala istana mengerti dan berpikir jernih. Hal-hal ini tidak dapat diselesaikan atas perintahnya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah jika Gao Yue juga setuju, maka dia harus membereskan masalah master dan murid ini dan membantu Gao Yue dan Yang Chen menanggung semua tekanan, itu saja. Master Sekte Lu ingin menunda kunjungannya, dan Yang Chen dapat memurnikan pil obat terlebih dahulu. Bahan obat pil jantung batin yang mempertanyakan sudah jadi. Yang Chen pertama-tama dapat menyelesaikan transaksi dengan Pulau Abadi Giok Hijau, dan kemudian mendapatkan sejumlah benih api untuk meningkatkan kekuatannya. Jika Yang Chen ingin memurnikan pil, tentu saja dia tidak akan menghindari Su Chen Tao. Sekarang Su Chen Tao, yang berada di tahap Yuan Ying, sudah memiliki kekuatan Master Alkemis kelas 3. Hanya saja dia tidak bisa mempertahankan tingkat keberhasilannya, tapi dia sudah bergerak ke arah itu. Pada waktunya, dia akan bisa menjadi Master Alkemis kelas 3 yang sesungguhnya. Untuk tetua yang memberinya tungku roh yang dalam, Yang Chen sangat hormat, dan bahkan dalam proses banyak alkimia, dia bekerja sama dengan Su Chen Tao. Kali ini menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin, Yang Chen tidak terkecuali dan sekali lagi membawa Su Chen Tao. Selain Su Chen Tao, ada juga mantan pelayan Yang Chen yang kini menjadi murid Su Chen Tao, Helian. Helian telah berada dalam fase suji selama beberapa dekade. Di bawah budidaya Yang Chen, dia memiliki metode pengendalian api yang brilian. Sekarang, dia juga banyak diminati di ruang pengobatan Istana Cunyang. Selain Yang Chen, hanya Helian yang bisa menyempurnakan pil pencari ki. Ini tidak hanya memberinya banyak poin kontribusi dari sekte, tetapi juga memberinya banyak batu roh. Dengan batu roh, dia secara alami dapat membeli lebih banyak bahan obat untuk membuat lebih banyak ramuan. Tingkat alkimia Helian juga meningkat pesat. Helian tahu lebih baik dari siapapun dari mana segala sesuatunya berasal, jadi ketika dia melihat Yang Chen, dia tidak berubah sama sekali karena dia sekarang adalah murid dari generasi yang sama dengan Yang Chen. Dia masih membungkuk. Setelah salam sederhana dengan Su Chen Tao dan muridnya, Yang Chen mulai menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan lagi. Ini adalah kedua kalinya Yang Chen menyempurnakannya di depan keduanya, tetapi keduanya masih sangat perhatian. Setiap tindakan Yang Chen harus diperhatikan dan direnungkan dengan cermat. Pil mempertanyakan hati batin sangat penting, jadi Yang Chen juga berdedikasi pada proses pemurnian. Dia tidak bisa secara langsung memberi mereka bimbingan apapun, dan hanya bisa menunggu sampai keduanya secara khusus meminta nasihat setelahnya untuk menjelaskan. Namun meski begitu, setiap kali keduanya mengamati alkimia Yang Chen, sepertinya mereka memiliki pemahaman baru tentang alkimia. Su Chen Tao berpikir bahwa dia hanya akan berada di tahap puncak jidan dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa membentuk jiwa yang baru lahir. Apa yang tidak dia duga adalah dia bisa mencapai level Master Alkimia kelas 3. Suatu hari nanti, dia mungkin bisa mencapai ranah Master Alkimia kelas 4. Ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Kali ini, dia sedang menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan untuk Pulau Abadi Giok Hijau, jadi Yang Chen tidak bermaksud untuk melakukan pemurnian kelas 2. Pil hati batin yang mempertanyakan kelas 1, Yang Chen telah menyempurnakannya untuk ketiga kalinya, dan dia akrab dengannya. Selain itu, basis budidayanya saat ini beberapa kali lebih tinggi dari pemurnian pertama. Alam besar telah ditingkatkan satu tahap, dan 3 jenis kekuatan roh secara alami lebih cepat. Saat pertama kali menyempurnakannya, Yang Chen menghabiskan waktu 1 tahun 10 bulan, namun kali ini, Yang Chen hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan proses pemurniannya. Sebuah tungku untuk mempertanyakan pil jantung batin, Yang Chen membuka 35, jauh lebih banyak dari 20 yang dijanjikan ke Pulau Abadi Giok Hijau. Ketika dia memberikannya kepada kepala istana, Yang Chen menyerahkan ke 35 pil jantung yang mempertanyakan kepada kepala istana dan membiarkannya menanganinya sendiri. Dia bahkan mengeluarkan 2 pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan dan membiarkan kepala istana memberikannya kepada orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau. Pada akhirnya, kepala istana memutuskan untuk membawa 27 pil jantung dalam yang mempertanyakan kelas 1 dan 2 pil jantung dalam yang mempertanyakan kelas 2 ke Pulau Abadi Giok Hijau. Jumlah ini masih jauh lebih banyak dari jumlah yang dijanjikan, dan kualitasnya lebih tinggi. Ini adalah strategi yang membuat Green Jade Immortal Island lebih memperhatikan Istana Cunyang. Pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 1 sudah begitu kuat, jadi seberapa kuatkah pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2?
Status Yang Chen di antara para kultivator hanya akan semakin tinggi. Jika mereka ingin terus bekerja sama dengan Yang Chen, mereka harus memenangkan Istana Chunyang. Inilah tujuan Yang Chen dan Kepala Istana. Hal-hal ini diserahkan kepada Kepala Istana untuk ditangani, dan Kepala Istana dengan sendirinya akan menggunakan kelebihannya untuk memperjuangkan keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang, pikiran Yang Chen tertuju pada pil penginderaan batin. Fungsi kuat dari pil penginderaan batin, Yang Chen sudah memahaminya sebelumnya. Sekarang bahan obat sudah lengkap, Yang Chen membuka tungku lagi dan menyempurnakan pil obat ras monster semacam ini. Dibandingkan dengan pil jantung batin yang mempertanyakan, kesulitan pil penginderaan batin hampir berkurang setidaknya 3 tingkat, dan bahkan Su Chen Tao mungkin berhasil memperbaikinya. Namun, pengejaran Yang Chen bukan hanya keberhasilan pemurnian, tetapi setidaknya tingkat kedua. Dengan basis budidaya Yang Chen saat ini, tingkat pil obat untuk menyelesaikan pemurnian kelas 2 ini relatif aman. Yang Chen juga tidak punya niat untuk menembus ke kelas 3. Dia hanya ingin tahu apa gunanya pil penginderaan dalam kelas 2 bagi pembudidaya manusia. Pemurnian pertama, dia sedikit berkarat. Pemurnian pil penginderaan batin tingkat pertama membutuhkan waktu setengah tahun bagi Yang Chen. Kemudian, tanpa jeda sedikit pun, Yang Chen langsung melakukan pemurnian kelas 2. Butuh setengah tahun lagi untuk menyelesaikan pemurnian kelas 2. Setelah tungku dibuka, Yang Chen mendapat 33 pil penginderaan dalam kelas 2. Memegang pil penginderaan batin ini, Yang Chen sedang menunggu untuk meminum obatnya dan segera merasakannya. Namun, ketika dia baru saja keluar dari ruang alkimia, dia bertemu dengan Qiao Ming, master dari Fierce Yang Hall. Qiao Ming juga berada di tahap puncak jidan. Terakhir kali, Yang Chen memberinya mayat belalang sembah untuk disuling menjadi boneka, dan juga memberinya 2 buah delima guntur agar dia dapat menggunakannya untuk melewati kesengsaraan guntur, tetapi Qiao Ming belum menerobos. Hingga saat ini, ia masih bertahan di panggung puncak jidan. Yang Chen, saya baru-baru ini terjebak di level terakhir tahap Yuanying, apakah Anda punya cara? Qiao Ming sangat tulus dalam meminta nasihat. Chapter 642. Sebagai ketua istana dari Fierce Sun Hall, Qiao Ming secara alami memiliki atribut api, akar spiritual. Namun, kepribadiannya yang damai tidak sesuai dengan atribut api spirit root. Manajemen senior istana Chunyang, termasuk para tetua dan ketua aula, semua tahu bahwa Qiao Ming adalah pria yang baik. Jarang sekali melihat Qiao Ming mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaan seseorang. Bahkan jika seseorang berselisih dengan Qiao Ming, biasanya Qiao Ming yang menyerah. Namun, kultivasi Qiao Ming tidaklah rendah. Dia berada di puncak alam inti emas. Ditambah dengan kepribadiannya yang baik, dia sangat populer di sekte. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menjadi pemimpin Fierce Sun Hall. Menurut ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya, Qiao Ming tidak akan mampu menerobos setelah 200 tahun, menyebabkan habisnya umurnya. Kemudian, Gao Yue akan menjadi master aula Fierce Yang Hall. Dalam kehidupan ini, dengan Yang Chen, segalanya tampak berbeda. Istana Chunyang berbeda, Gao Yue berbeda, kepala istana berbeda, para tetua berbeda, dan bahkan Qiao Ming pun telah berubah. Terutama setelah Yang Chen memberi Qiao Ming mayat belalang sembah tahap puncak Yuanying dan 2 buah delima guntur, pikiran Qiao Ming sedikit berubah. Jika dia bisa menerobos, biarlah. Jika dia tidak bisa, maka itu adalah takdir. Di masa lalu, Qiao Ming sangat berpikiran terbuka. Namun, setelah mendapatkan 2 item ini, suasana hatinya benar-benar berbeda. Delima guntur dapat membantu menyerap kekuatan kesengsaraan guntur, yang juga berarti bahwa selama seseorang dapat memasuki tahap kesengsaraan guntur, ada kemungkinan besar keberhasilan dalam membentuk jiwa yang baru lahir. Bahkan jika dia mengandalkan buah delima guntur untuk menyerap sebagian dari kesengsaraan guntur, mungkin setelah dia mencapai tahap Yuanying, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati kesengsaraan. Namun, jiwa yang baru lahir adalah jiwa yang baru lahir. Itu masih jauh lebih tinggi daripada Golden Core tahap puncak. Kecelakaan pil hati yang mempertanyakan membuat Qiao Ming melihat harapan dan jalan setelah tahap Yuanying. Di bawah rangsangan yang kuat ini, kultivasi Qiao Ming menerobos lagi dan mencapai batas tahap puncak jidan. Namun entah kenapa, dia selalu kurang pada langkah terakhir, tidak mampu mengambil langkah itu. Situasi ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Tentu saja, Qiao Ming tidak mau berhenti di ambang terakhir ini. Dia berkonsultasi dengan hampir semua ahli Nas Chen Soul di sekte, tapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban spesifik. Bagaimanapun, pengalaman setiap orang berbeda, dan situasi setiap orang berbeda. Permasalahan yang mereka hadapi juga berbeda-beda. Tidak ada solusi universal. Setelah berita bahwa Yang Chen telah kembali ke sekte untuk berkonsentrasi pada alkimia menyebar, mata Qiao Ming tiba-tiba berbinar. Ketika Yang Chen menjadi murid pelatihan di Yexiu Manor, tidak ada masalah kultivasi yang tidak dapat dia selesaikan. Meskipun ini hanya masalah tahap pemurnian Qi, Qiao Ming tahu bahwa sebagai ahli di puncak tahap inti emas, dia tidak dapat melakukan ini. Karena Yang Chen sangat jeli dalam berkultivasi dan juga banyak membaca, dia mungkin bisa mengetahui di mana letak masalahnya dan memberinya petunjuk untuk menerobos. Jika itu orang lain, pasti akan memakan waktu lama bagi seorang master di puncak tahap jidan, terutama seorang tetua dan atasan, untuk meminta nasihat dari junior dan bawahannya. Namun, bagi Tuan Qiao Ming, itu bukanlah masalah sama sekali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi orang baik, karena dia bisa merendahkan tubuhnya dan tidak malu untuk bertanya.
Pertama kali, setelah Yang Chen selesai menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin, dia hanya pergi ke kepala istana selama setengah hari, dan kemudian terus mundur untuk alkimia. Qiao Ming tidak dapat menghentikannya. Kali ini, Qiao Ming hanya menunggu di luar ruang alkimia Yang Chen. Begitu Yang Chen keluar, dia melihat Qiao Ming dan mendengar pertanyaan Qiao Ming. Tetua dan atasannya datang menanyakannya, Yang Chen tentu harus memperlakukannya dengan hati-hati. Namun, setelah mendengarkan dengan cermat pemahaman Qiao Ming tentang kultivasinya sendiri, Yang Chen masih mengerutkan kening. Qiao Ming punya dua masalah. Salah satunya adalah karakternya. Mau bagaimana lagi? Karakternya tidak dapat diubah. Alasan lainnya adalah dia tidak dapat mengendalikan kultivasinya hingga ke detail terkecil. Mau bagaimana lagi? Qiao Ming datang di waktu yang tepat. Yang Chen baru saja selesai menyempurnakan pil penginderaan batin, dan dia muncul di depan Yang Chen. Dia hanyalah subjek ujian alami bagi Yang Chen. Hall Master, pil obat ini disebut pil penginderaan batin. Ini adalah pil obat ras monster. Telapak tangan Yang Chen menaruh pil obat yang bulat dan menggembung. Pada pil obat berwarna coklat, dua tanda pil yang menarik perhatian sepertinya mengingatkan Qiao Ming bahwa ini adalah pil obat kelas 2. Qiao Ming tidak tahu apa yang dimaksud Yang Chen dengan memberikan pil obat ini untuk dirinya sendiri, tapi dia mendapat manfaat. Jika dia tidak tahu, dia tidak akan mengatakannya. Dia tidak menyela kata-kata Yang Chen, dan diam-diam menunggu penjelasan Yang Chen. Pil penginderaan batin dapat meningkatkan indera orang yang meminum obat tersebut 10 kali lipat, dan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang sirkulasi darah dan kekuatan spiritual mereka sendiri. Yang Chen perlahan memperkenalkan, namun, pil obat ini memiliki efek samping, yaitu, setelah indera ditingkatkan 10 kali lipat, perasaan apapun, termasuk rasa sakit, juga akan meningkat 10 kali lipat. Setelah minum obat, Anda akan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa, dan bahkan mungkin sangat menyakitkan. Yang Chen, tentu saja, harus mengucapkan kata-kata buruk itu terlebih dahulu, sehingga Qiao Ming tidak mengetahui hal ini dan dengan terburu-buru menyetujui, mungkin 10 kali lipat rasa sakitnya. Guru balai, Anda masih dapat menahannya, tetapi murid ini adalah siswa kelas 2, pil obat, murid ini tidak tahu berapa kali pil itu dapat meningkatkan inderanya. Implikasinya adalah pil penginderaan dalam kelas 2 pasti bisa membuat orang menderita 10 kali lebih banyak dari biasanya. Yang Chen tidak perlu banyak bicara, dan Qiao Ming bisa mengerti. Sekarang Qiao Ming dihadapkan pada pilihan seperti itu, menelan pil obat dan mengalami sirkulasi darah dan kekuatan spiritual, atau menanggung rasa sakit yang luar biasa. Atau terakumulasi dalam jangka waktu tertentu, mungkin akan terjadi secara alami. Qiao Ming menatap pil obat di tangan Yang Chen dan ragu-ragu sejenak. Tidak mungkin, apa yang dikatakan Yang Chen tampak agak menakutkan, bahkan jika itu adalah master tahap puncak jidan, dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, Qiao Ming masih tidak berbicara, tetapi tangannya mengulurkan dan mencubit pil penginderaan dalam kelas 2 di tangan Yang Chen di tangannya. Setelah menatapnya sebentar, dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengirimkan pil obat ke dalam mulutnya. Begitu pil obat masuk ke mulutnya, itu langsung berubah menjadi aliran panas dan mengalir langsung ke paru-parunya. Segera, Qiao Ming segera merasakan aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terasa hangat, di mana ada rasa sakit, dan Qiao Ming tidak bisa menahan rangan. Namun, saat rangan dalam ini sampai ke telinga Qiao Ming, rasanya seperti sambaran petir di hari yang cerah. Qiao Ming tidak pernah mengira rangannya bisa begitu keras, dan telinganya sebenarnya sedikit sakit. Segera, segala macam suara terdengar di telinganya, napas, detak jantung, hampir setiap suara seperti seseorang yang mengetukkan lonceng raksasa di telinga Qiao Ming. Belum lagi udara yang masuk ke rongga hidung saat ia bernapas bisa menimbulkan rasa dingin yang menusuk, ditambah lagi rasa sakit karena udara yang mengalir melalui kulit seperti pisau, yang langsung membuat Qiao Ming jatuh ke dalam kesakitan yang luar biasa. Tapi Qiao Ming tidak berani bersuara sama sekali. Dia takut sekali dia mengeluarkan suara, gendang telinganya bisa patah. Dalam rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, Qiao Ming tiba-tiba merasakan aliran darahnya dan menyadari aliran kekuatan spiritual. Chapter 643. Ekspresi menyakitkan di wajah Qiao Ming tidak bisa disembunyikan dari Yang Chen. Untuk membantu Qiao Ming agar dia tidak mengalami rasa sakit yang lebih besar, Yang Chen bahkan membentuk formasi isolasi suara di sekitar Qiao Ming untuk memastikan bahwa dia tidak akan diganggu oleh dunia luar. Namun Yang Chen tidak menyangka bahwa suara napas dan detak jantung Qiao Ming sendiri sudah cukup membuatnya gila. Otot-ototnya hampir terpelintir, dan keringat dingin tidak pernah berhenti mengalir dari kepala dan tubuh Qiao Ming. Pada saat ini, belum lagi pernapasan dan detak jantung Qiao Ming, bahkan ketika dia berdiri di tempat, dia bisa merasakan telapak kakinya seperti tersiram besi solder, tapi itu hanya rasa sakit yang disebabkan oleh berat badannya sendiri, telapak kakinya. Pak Baik mempunyai ciri khas yaitu mampu bertahan. Bahkan Yang Chen tidak menyangka bahwa karakter ini akan memberikan bantuan besar kepada Qiao Ming saat ini. Meskipun itu menyakitkan, Qiao Ming menahannya. Pada saat ini, ia sebenarnya menggunakan segala macam indera untuk mengamati, merasakan, mendengarkan aliran darah di tubuhnya, dan merasakan aliran kekuatan spiritual di tubuhnya. Di bawah perasaan ini, itu bahkan lebih detail daripada menggunakan kesadaran spiritual untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Beberapa tempat halus, yang belum pernah diperhatikan Qiao Ming sebelumnya, semuanya ditampilkan dalam indera Qiao Ming saat ini. Tidak pernah ada momen ketika Qiao Ming mengenal tubuhnya dengan baik.
Dalam kesakitan yang luar biasa, Qiaoming berkonsentrasi untuk merasakan misteri tubuhnya dan tidak menyadari sudah berapa lama hal itu terjadi. Dia hanya tahu bahwa darah dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya telah beredar lebih dari 20 kali. Setelah lebih dari 20 kali, ada sedikit perbedaan setiap kali, tetapi semuanya berada di bagian yang sama. Tepat saat ia ingin terus merasakannya, rasa sakit di sekujur tubuhnya seperti air yang langsung merembes ke dalam ember, tiba-tiba menghilang tanpa bekas, dan perasaan jernih itu hilang dalam sekejap. Namun, Qiaoming tidak merasa kecewa, hanya dengan hati-hati mengingat tempat di mana darah dan kekuatan spiritual di tubuhnya berubah setiap saat. Tiba-tiba, Qiaoming mendapat secercah pencerahan. Tempat-tempat ini adalah tempat di mana dia tidak bisa mengendalikannya secara akurat. Karena dia menyadari ada sesuatu yang salah, Qiaoming tentu saja harus melakukan koreksi yang ditargetkan. Dengan budidayanya di puncak ranah inti emas, hanya butuh 1 hari baginya untuk menemukan cara memperbaiki kekurangan kecil itu dengan cepat. Ketika bagian terakhir menjadi sama setiap saat, kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba mulai melonjak. Namun, kali ini, sepertinya 2 kali lebih kuat dari biasanya. Begitu intensitas kekuatan spiritualnya meningkat, Qiaoming segera menyadari bahwa pikirannya kosong. Dia tertawa dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya melonjak. Arai kedap suara kecil yang diatur oleh Yang Chen tiba-tiba pecah. Di langit, sejumlah besar awan gelap mulai muncul secara misterius. Saat itu masih siang hari, namun saat awan gelap menutupi langit, malah menjadi gelap, seolah-olah sudah malam hari. Melihat pemandangan ini, wajah Yang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman. Qiaoming, dengan bantuan pil penginderaan batin ini, tercerahkan pada waktunya dan berhasil memicu kesengsaraan. Awan gelap di langit adalah awan kesengsaraan dari kesengsaraan petir. Yang Chen mengetahui awan kesengsaraan, dan tentu saja, banyak orang di Istana Chunyang juga mengetahuinya. Segera, ada beberapa sosok lagi di depan ruang pil Yang Chen. Itu adalah kepala istana dan beberapa tetua, serta beberapa kepala aula. Semua orang tertarik dengan kekuatan spiritual abnormal Qiaoming. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan awan kesusahan dan secara khusus datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Begitu dia tiba di sini, Kepala Balai Penegakan Hukum segera memahami apa yang terjadi dan segera pergi untuk mengaturnya. Kesengsaraan Qiaoming adalah membentuk jiwanya yang baru lahir. Pasti ada banyak murid di panggung Jidan yang ingin menonton upacara tersebut, tetapi mereka tidak dapat menghalangi kesengsaraan Qiaoming, jadi seseorang harus mengaturnya. Kepala istana memandang Yang Chen dengan aneh. Ini berada di luar ruang pil Yang Chen, tapi Qiaoming akan melewati kesengsaraannya. Apa yang sedang terjadi? Namun saat ini, kepala istana tidak banyak bertanya, hanya memperhatikan Qiaoming yang tidak jauh dari situ. Master panggung Jidan yang masih berada di Istana Chunyang cukup beruntung bisa mengikuti kesengsaraan Qiaoming kali ini. Di bawah pengaturan cepat Meng Xian, hampir semuanya berkumpul di sini, tetapi mereka semua bersandar 200 kaki jauhnya, menonton dengan tenang. Qiaoming tidak membiarkan semua orang menunggu lama. Setelah awan kesusahan di langit perlahan terbentuk, terdengar bunyi klik, dan guntur kesusahan pertama melanda. Petir besar langsung menyambar tubuh Qiaoming, dan seluruh tubuh Qiaoming menyala. Namun cahaya ini hanya menyala sesaat sebelum menghilang tanpa bekas. Yang kedua, yang ketiga, kesengsaraan guntur lebih kuat dari yang terakhir, tetapi Qiaoming tidak mengelak sama sekali, dan bahkan tidak mengeluarkan buah delima guntur yang diberikan kepadanya oleh Yang Chen untuk menyerap kekuatan kesengsaraan guntur. Dia hanya berdiri diam dan membiarkan kesengsaraan guntur menerpa tubuhnya. Setiap saat, tubuhnya akan bersinar sebentar, dan kemudian kembali normal. Dengan setiap kesengsaraan guntur yang turun, waktu bersinar Qiaoming semakin lama. Ketika yang terakhir, kesengsaraan guntur ke-9 turun lagi, tubuh Qiaoming akhirnya bergerak. Dalam sekejap, Qiaoming sudah terbang ke udara, seolah-olah dia mengambil inisiatif untuk menghadapi kesengsaraan guntur. Orang itu memancarkan cahaya besar ke udara, seperti kembang api berbentuk manusia. Segera setelah itu, tawa familiar Qiaoming datang dari langit, dan kemudian sosok Qiaoming terbang langsung ke sisi kepala istana dengan cahaya terang. Orang itu masih di udara, dan awan di langit tiba-tiba menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Murid Qiaoming, sapa Tuan Istana. Ketika semuanya kembali normal, orang-orang Qiaoming sudah membungkuk di depan kepala istana. Selamat. Kepala istana memberi selamat kepada Qiaoming. Para tetua lain di sekitarnya juga penuh kegembiraan dan serangkaian ucapan selamat. Kesengsaraan berhasil, dan tahap Yuanying selesai dalam proses melewati kesengsaraan. Qiaoming telah menjadi master panggung Yuanying lainnya yang diumumkan oleh Istana Chunyang. Dan kali ini, kesengsaraannya sangat menyeluruh. Tanpa bantuan kekuatan buah delima guntur, itu murni basis budidaya Qiaoming sendiri. Sekelompok master panggung Jidan menyaksikan proses kesengsaraan Qiaoming, dan mereka semua memiliki beberapa wawasan. Semua anggota tingkat tinggi Istana Chunyang ada di sana. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan di sini. Mereka semua segera kembali ke halaman masing-masing, dan kemudian mengingat proses melewati masa kesusahan besar, untuk menambah pengalaman mereka. Apa yang terjadi pada akhirnya? Setelah ucapan selamat yang terburu-buru, penguasa istana akhirnya bertanya. Murid ini telah lama terjebak dalam kemacetan. Saya meminum pil obat yang baru disempurnakan oleh Yang Chen, dan secara kebetulan, saya berhasil melewati kesengsaraan. Qiaoming tentu saja tidak akan menyembunyikannya, dan langsung mengatakan sebab dan akibat.
Pil obat membuatmu menerobos. Pil obat macam apa itu? Tuan istana sangat gembira, dan segera bertanya dengan cepat, apakah itu pil Yuanying? Petik 2. Itu adalah resep pil yang didapat murid ini dari ras monster, pil penginderaan batin. Yang Chen menjawab dengan hormat, dan wajahnya juga penuh kegembiraan. Chapter 644. Pil obat dari ras monster. Penguasa istana hanya tertegun, tapi segera kembali normal. Entah itu pil obat ras manusia atau ras monster, selama berhasil, itu adalah pil obat yang bagus. Apa efek dari pil obat ini? Zhu Chen tahu, sebagai penguasa ruang pengobatan, secara alami sangat memperhatikan pil obat, dan segera tidak sabar untuk bertanya. Setelah Yang Chen memperkenalkan peran pil penginderaan batin, semua orang terdiam. Untuk mengeksplorasi cara kerja darah dan kekuatan spiritual mereka sendiri di dalam tubuh, pil obat semacam ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Semua orang mengerti bahwa betapapun kuatnya seorang jenius, ketika mereka berkultivasi, mustahil untuk mengurus semuanya. Selalu ada beberapa bagian tubuh yang tidak diperhatikan. Ada yang kuat dan lemah, ini adalah fenomena yang sangat normal, tetapi semua orang pada umumnya tidak mempedulikannya ketika mereka sedang berkultivasi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa setiap orang tidak memperhatikannya ketika mereka berkultivasi, tetapi meridian pada tubuh pada awalnya tersebar secara tidak teratur, ada yang padat, dan situasi seperti ini normal terjadi. Hanya mereka yang berkultivasi secara ekstrim yang dapat merasakan peredaran darah dalam tubuh, dan dapat menutupi kekurangan dalam tubuh. Tetapi kebanyakan orang, bahkan lebih dari separuh master panggung Yuanying, tidak dapat melakukan ini. Pil obat ini sebenarnya memiliki fungsi yang sangat kuat. Setelah mendengarkan perkenalan Yang Chen, setelah merenung sejenak, mata beberapa leluhur panggung Yuanying tiba-tiba berbinar. Dengan pil penginderaan batin ini, bukankah itu berarti setiap orang dapat mengetahui dengan jelas situasi di tubuhnya sendiri di masa depan, dan menargetkan untuk menembus beberapa tempat yang tidak dapat mereka budidayakan? Tidak heran Qiao Ming bisa menembus tahap puncak jidan, itu sangat kuat. Semua orang yang hadir adalah tokoh tingkat penatua, dan hanya dua orang yang bukan penatua adalah Yang Chen dan Qiao Ming. Di antara keduanya, yang satu adalah pembuat pil obat, dan yang lainnya telah melewati masa kesengsaraan dan akan segera bergabung dengan barisan tetua. Pada awalnya, ketika Yang Chen memperkenalkannya, penguasa istana diam-diam mengatur dua batasan, mengisolasi kemungkinan orang luar menguping. Sekarang mereka semua berada di pihak yang sama, tentu saja tidak perlu menyembunyikan apapun. Semua orang tahu bahwa Yang Chen telah menambahkan senjata pembunuh besar ke istana Chunyang, dan hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pil penginderaan batin ini, tidak hanya dapat digunakan oleh master tahap jidan, bahkan leluhur tahap Yuanying ini pun masih dapat menggunakannya. Berita bahwa Qiao Ming dipromosikan menjadi leluhur tahap Yuanying dengan cepat menyebar, tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Yang Chen. Istana Chunyang menutup rapat berita tersebut, namun beberapa orang di dalam istana Chunyang samar-samar menyadari bahwa promosi Qiao Ming pasti ada hubungannya dengan Yang Chen. Fakta bahwa kesengsaraan Qiao Ming terjadi di luar lokakarya alkimia Yang Chen sudah cukup untuk membangkitkan imajinasi banyak orang. Namun, mereka yang dapat menghadiri upacara pada saat itu pada dasarnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya di istana Chunyang. Tidak peduli siapa mereka tidak akan membocorkan berita tersebut. Namun, Yang Chen sekarang harus mulai mempertimbangkan apakah kekuatan pil penginderaan dalam kelas 2 terlalu kuat, dan efek obatnya terlalu kuat. Meskipun Qiao Ming telah maju ke alam Nas Chen Sol, masih ada sedikit kerusakan pada pendengarannya. Butuh beberapa saat untuk pulih. Untuk masalah ini, Zhu Chen tahu, yang paling berhak berbicara tentang alkimia, untuk sementara juga mendukung usulan Yang Chen. Menurut pengalaman pribadi Qiao Ming, setelah pil penginderaan dalam diminum, meskipun waktu efeknya sangat singkat, hanya untuk puluhan napas, namun membuat Qiao Ming merasakan sakit yang luar biasa. Jika durasinya lebih lama, meskipun Qiao Ming masih bisa membentuk jiwa baru lahirnya, dia pasti akan terluka lebih dalam. Pil penginderaan dalam kelas 2, setelah Yang Chen dan Zhu Chen tahu mendiskusikannya, mereka memutuskan untuk menyegelnya sementara. Selanjutnya, Yang Chen pertama-tama akan menyempurnakan sejumlah pil penginderaan dalam kelas 1. Mungkin setelah adaptasi pil penginderaan dalam kelas 1, semua orang akan terbiasa dengan khasiat obat yang kuat dari pil penginderaan dalam kelas 2. Ada pemurnian, dan itu masih pemurnian kelas 2, jadi lebih mudah bagi Yang Chen untuk menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 1 lagi. Kali ini, hanya butuh 3 bulan untuk menyelesaikan pemurnian pil penginderaan dalam kelas 1. Yang Chen sedang menyempurnakan, tetapi berita tentang Qiao Ming yang membentuk jiwa baru lahirnya telah menyebar. Istana Chunyang kini sedang naik daun, sehingga semua orang selalu memperhatikan berita tentang Istana Chunyang. Seorang pria yang baik sebenarnya telah berhasil membentuk jiwanya yang baru lahir, dan itu berada dalam situasi di mana dia telah diganggu oleh tahap puncak jidan selama ratusan tahun. Awalnya, Qiao Ming adalah orang yang pendiam, dan semua orang hampir melupakan keberadaannya. Di antara beberapa master aula Istana Chunyang, Liang Xiaoming terkenal. Kapan mereka pernah mendengar tentang Qiao Ming? Tapi Qiao Ming benar-benar membentuk jiwa baru lahirnya, yang membuat orang bingung. Banyak orang mulai bertanya apakah Qiao Ming punya petualangan, atau karena alasan lain. Namun, penduduk Istana Chunyang sangat bungkam, dan hampir semua orang yang menghadiri upacara tersebut mundur, sehingga orang luar tidak mengetahui alasannya.
Mengenai soal pil penginderaan batin, Istana Cunyang bermaksud untuk memegangnya erat-erat di tangan mereka dan untuk sementara tidak menyebarkannya. Perlu diketahui bahwa resep pil ras monster tidak hanya tersedia di Istana Cunyang. Mampu memiliki jangka waktu tertentu merupakan keuntungan untuk jangka waktu tertentu. Ketika Yang Chen keluar dari ruang alkimia lagi, pintu ruang alkimia telah digantikan oleh orang lain, tetapi itu adalah Su Chengxin, kepala aula-aula luar negeri. Ketika Su Chengxin melihat Yang Chen, dia juga menantikannya. Seluruh kisah Qiao Ming membentuk jiwanya yang baru lahir, Istana Cunyang tidak menyembunyikannya dari para master aula ini. Melihat Qiao Ming juga berhasil membentuk jiwa baru lahirnya, Su Chengxin pun punya banyak ide. Menurut kualifikasi Su Chengxin, berada di tahap puncak jidan sudah menjadi batasnya. Su Chengxin sendiri sangat menyadari hal ini, dan anggota tingkat tinggi Istana Cunyang lainnya juga sangat menyadarinya. Jika tidak ada Yang Chen, dan tidak ada pil penginderaan batin, Su Chengxin akan menerima nasibnya. Namun, Istana Cunyang memiliki ahli alkimia, dan pil obatnya luar biasa. Tidak hanya ada pil hati batin yang mempertanyakan, tetapi sekarang juga ada pil penginderaan batin. Melihat Qiao Ming, yang hampir sama dengan dirinya, setelah meminum pil penginderaan dalam kelas 2, dia berhasil melewati kesengsaraannya dan membentuk jiwa yang baru lahir, yang membuat Su Chengxin tidak bisa duduk diam. Setelah memikirkannya berulang kali, dia langsung pergi ke pintu ruang alkimia Yang Chen dan menunggu, menantikan keajaiban. Pikiran Su Chengxin, Yang Chen mengetahuinya dengan jelas. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Chengxin juga terjebak dalam hambatan dalam pembentukan jiwa yang baru lahir. Sampai kehancuran Istana Cunyang, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Dalam pertempuran dengan Tai Tianmen, dia tewas. Dalam kehidupan ini, Su Chengxin juga banyak merawat Yang Chen. Belum lagi nanti, saat Chu Heng masih di sana, Su Chengxin menjaga Yang Chen di pertemuan tangga surgawi. Tentu saja, Yang Chen tidak akan melupakan perasaan ini, jadi dia akan memberi Su Chengxin boneka belalang sembah dan buah delima guntur. Namun, karena ada pil penginderaan dalam, Su Chengxin harus mencobanya untuk melihat apakah pil obat ras monster yang belum disempurnakan di kelas 2 ini memiliki efek. Chapter 645. Tentu saja, kali ini Yang Chen dan Su Chengxin tidak akan segera menguji efek pil penginderaan batin di pintu ruang pil Yang Chen. Dengan kejadian terakhir itu, keduanya harus melapor kepada kepala istana. Yang Chen memiliki niat ini, Su Chengxin telah bertanggung jawab atas urusan luar negeri selama bertahun-tahun, dan mengetahui kebenaran ini dengan lebih baik. Keduanya mendatangi kediaman kepala istana dan menjelaskan niatnya. Kali ini, kepala istana sangat berterus terang dan mengumpulkan beberapa tetua. Semua orang ingin melihat efek dari pil penginderaan batin ini dengan mata kepala mereka sendiri. Su Chengxin telah mengambil keputusan, dan tidak peduli bahwa dia telah menjadi objek ujian. Dia diam-diam menunggu kedatangan para tetua, dan kemudian mulai. Semua tetua ada di sini, dan bahkan Qiao Ming, yang baru dipromosikan menjadi leluhur tahap Yuanying, tidak terkecuali. Para tetua ingin segera mengetahui apakah pil penginderaan batin ini benar-benar membantu dalam membentuk jiwa yang baru lahir. Dalam 3 bulan, kerusakan pendengaran Qiao Ming telah pulih sepenuhnya, dan dia terus mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Sepertinya tidak ada salahnya meminum pil penginderaan batin sama sekali. Untuk mencegah kecerobohan meminum pil obat dan segera memulai kesengsaraan untuk membentuk jiwa yang baru lahir, kali ini Su Chengxin meminum obat di gerbang gunung Istana Cunyang. Tentu saja, itu tidak ada di Gua Abadi Blue Vault Mountain, agar tidak merusak Gua Abadi karena kesengsaraan. Setelah mengatur formasi kedap suara, Su Chengxin duduk bersila, memasang postur kultivasi, dan menelan pil penginderaan dalam kelas 1 di tangannya. Segera, di mata semua orang, mereka melihat kelainan yang ditunjukkan oleh Su Chengxin, wajahnya memerah, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka, menatap Su Chengxin tanpa berkedip, karena takut melewatkan sesuatu. Yang mengejutkan adalah pil penginderaan dalam kelas 1 bertahan beberapa kali lebih lama dibandingkan pil penginderaan dalam kelas 2. Ketika Qiao Ming meminumnya, hanya beberapa lusin napas sebelum efeknya hilang, dan sekarang Su Chengxin benar-benar bertahan selama setengah dupa sebelum berakhir. Kali ini, tidak ada awan kesusahan yang segera muncul, menunjukkan bahwa Su Chengxin tidak memasuki kondisi pembentukan jiwa yang baru lahir. Namun, meski begitu, wajah Su Chengxin dipenuhi keringat dingin, seolah-olah dia baru saja mengalami cobaan yang menyakitkan. Semua orang tidak tahu seperti apa situasinya. Tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk membuka pembatasan tersebut. Semuanya menunggu kepala Su melakukannya sendiri. Setelah sekian lama, Hall Master Su perlahan kembali normal dan mengambil inisiatif untuk menghilangkan batasan tersebut. Segera, dia mendengar keinginan kepala istana, bagaimana kabarnya? Kultivasi saya masih belum normal. Su Chengxin mungkin telah menyadari banyak hal dari pil penginderaan batin kali ini. Meskipun dia tidak dapat membentuk jiwanya yang baru lahir di tempat, wajahnya masih tidak dapat menahan kegembiraan, saya pikir saya telah mencapai puncak tahap jidan, hanya langkah terakhir yang tersisa. Sekarang saya mengerti bahwa itu adalah masih jauh. Dia memeriksa sirkulasi qi, darah, dan kekuatan spiritualnya. Benar saja, dia benar. Su Chengxin akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa menyeberang. Namun, meski dia bersemangat, Su Chengxin masih merasa menyesal. Setelah jeda, Su Chengxin perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya berada di yayasan pendirian, saya mengambil arah yang salah.
Bahkan sekarang, saya tidak dapat mengubahnya. Setelah dia mengatakan itu, semua orang menghela nafas. Terjadi penyimpangan pada saat peletakan pondasi. Sekarang sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memperbaikinya. Belum lagi Yang Chen, diperkirakan bahkan tuan tua tertinggi pun tidak dapat mengubahnya. Kecuali jika Su Chengxin bersedia menghapus basis budidayanya dan memulai dari awal lagi. Namun, pada usia Su Chengxin saat ini, menghapus basis budidayanya berarti jalan buntu. Jika dia tidak menunggu basis budidayanya dipulihkan, diperkirakan umurnya akan habis. Cobalah untuk menebusnya. Jika tidak berhasil, gunakan delima guntur untuk secara paksa melewati kesengsaraan dan meningkatkan basis kultivasi Anda. Semua orang diam, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Yang Chen melihatnya dan berkata di sebelahnya, mungkin dengan bantuan guntur selama masa kesusahan besar, bahaya tersembunyi ini dapat dihilangkan. Melewati masa kesusahan bukan hanya ujian surga, tetapi juga pahala bagi orang yang melewati masa kesusahan. Awalnya, semua orang sedikit tertekan. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Chen, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Bahkan Su Chengxin mengubah penyesalannya sebelumnya dan menjadi semakin bersemangat. Pil penginderaan batin kelas 1 ini, apakah ada situasi yang tidak tertahankan? Sekarang setelah ada jalan, semua orang tidak lagi diam. Zhu Chentao segera membahas kemanjuran pil penginderaan batin dan bertanya pada Su Chengxin bagaimana perasaannya. Su Chengxin tidak menyembunyikan apapun dan dengan cepat menceritakan apa yang dia rasakan. Dibandingkan dengan Qiao Ming, semua orang dengan cepat mengetahui banyak hal. Pil penginderaan dalam kelas 1 dan pil penginderaan dalam kelas 2, pada dasarnya khasiatnya harus sama. Perbedaannya adalah pil penginderaan dalam kelas 2 mempersingkat waktu hampir 10 kali lipat, tetapi meningkatkan sensitivitas sensorik lebih dari 10 kali lipat. Meskipun rasa sakitnya semakin parah, hal ini juga dapat membuat orang yang meminum obat tersebut lebih memahami masalahnya. Kali ini, Su Chengxin mengerti banyak, tapi itu masih belum cukup. Menanggapi masalah yang ditemukan kali ini, beberapa tetua secara bergantian menunjukkan dan dengan cepat menyesuaikan budidaya Su Chengxin. Hanya dalam waktu sebulan, Su Chengxin telah memperbaiki kesalahan kultivasi sebelumnya. Semua orang berkumpul lagi, dan Su Chengxin sekali lagi meminum pil penginderaan batin kelas 1 dan memahami darah dan kekuatan spiritualnya sendiri. Namun, kali ini terlihat jelas bahwa Su Chengxin sudah terbiasa dan tidak menunjukkan terlalu banyak rasa sakit. Bagaimana itu? Masih Zhu Chentao yang bertanya. Masalah terakhir kali telah diperbaiki, dan tidak ada lagi yang ditemukan. Su Chengxin dengan cepat menjawab, memikirkannya, dan melanjutkan, mungkin pil penginderaan dalam kelas 1 tidak lagi bisa membuatku merasa lebih dalam. Poin ini, semua orang juga menerimanya. Meminum pil penginderaan dalam kelas 1-2 kali, tidak akan banyak hal yang bisa dirasakan pada level ini. Jika dia ingin terus memahaminya secara mendalam, diperkirakan dia masih membutuhkan pil penginderaan dalam kelas 2. Coba kelas 2, Qiao Ming lah yang berbicara. Hanya Qiao Ming yang meminum pil penginderaan dalam kelas 2, dan dia yang paling vokal selain Yang Chen. Di bawah pengawasan semua orang, Su Chengxin menelan pil penginderaan dalam kelas 2. Di dalam formasi, wajah Su Chengxin tiba-tiba memerah, tubuhnya bergetar, otot-otot di wajahnya langsung terpelintir, dan tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak tegang. Dia tidak bisa lagi mengikuti postur duduk budidaya, dan tubuhnya langsung berbentuk udang. Semua orang terkejut, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa membantu. Selain menyaksikan Su Chengxin berjuang untuk menanggungnya, tidak ada cara lain. Untungnya, waktunya tidak berlangsung lama, dan waktu puluhan tarikan napas pun berlalu dengan cepat. Segera, tubuh Su Chengxin perlahan terbuka, dan raut wajahnya tidak lagi begitu menyakitkan. Saat semua orang bersuka cita, di langit cerah, tiba-tiba ada angin dan awan gelap besar dengan cepat menyelimuti langit di atas istana Chunyang. Sesaat, langit tertutup rapat. Awan kesusahan dari kesusahan guntur sebenarnya datang lagi saat ini. Melihat pemandangan ini, semua anggota tingkat tinggi istana Chunyang sangat gembira. Chapter 646. Belum lagi apakah kesengsaraan Su Chengxin berhasil atau tidak, hanya 2 pil penginderaan dalam kelas 2 yang memungkinkan 2 master tahap puncak jidan untuk memulai proses melewati kesengsaraan mereka, yang telah menjelaskan banyak masalah. Efek dari pil penginderaan dalam kelas 2, pada saat ini, telah dinaikkan oleh kepala istana dan para tetua ke tingkat yang mirip dengan pil jiwa yang baru lahir, dan kesadaran spiritual bahkan lebih baik. Bagaimanapun, pil jiwa yang baru lahir hanya meningkatkan tingkat keberhasilan pembentukan jiwa yang baru lahir. Itu hanya efektif setelah pengguna mencapai tahap pembentukan jiwa yang baru lahir, tidak seperti sekarang, itu bisa menaikkan tahap puncak jidan ke tahap pembentukan jiwa yang baru lahir. Awan kesusahan di langit semakin rendah, dan wajah Su Chengxin dalam formasi menjadi semakin serius. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dengan gugup ke arah awan kesusahan yang mendekat, dan 2 buah delima guntur tiba-tiba muncul di tangannya. Ini adalah apa yang diberikan Yang Chen sejak lama. Tujuannya adalah untuk membiarkan Su Chengxin menyerap sebagian dari kekuatan kesengsaraan guntur ketika dia tidak yakin untuk melewati kesengsaraan. Pemandangan seperti itu telah menarik perhatian banyak orang. Murid panggung jidan yang berada di istana Chunyang baru-baru ini pasti diberkati. Hanya dalam 3 atau 4 bulan, mereka dapat terus menyaksikan proses kedua tuan melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir. Bagi mereka, itu jelas merupakan referensi dan pengalaman terbaik. Tanpa pengaturan dari kepala istana,
para murid panggung jidan itu dengan terampil menduduki posisinya masing-masing dan mengamati dengan cermat. Seluruh prosesnya sangat teratur, seolah-olah telah dilatih ribuan kali. Faktanya, hanya karena hal itu dilakukan lebih dari 3 bulan yang lalu maka semua orang mengenalnya. Ini adalah area inti Istana Chunyang, dan pertahanannya ketat. Proses Su Chengxin melewati kesengsaraan tidak takut akan campur tangan orang lain. Tidak mudah untuk tampil di tempat ini, menerobos pengepungan ratusan master panggung jidan, dan membuat masalah di bawah pengawasan 11 master panggung Yuanying Istana Chunyang. Melihat awan kesusahan semakin rendah, dengan sekali klik, cahaya guntur akhirnya pecah dan langsung mengenai tubuh Su Chengxin. Kesengsaraan guntur pertama, Su Chengxin tidak menggunakan buah delima guntur. Jika dia sendiri bahkan tidak bisa menghadapi kesengsaraan guntur yang pertama, tidak ada bedanya apakah dia menggunakan buah delima guntur atau tidak. Kesengsaraan petir selalu lebih kuat dari yang sebelumnya. Faktanya, semakin banyak kesengsaraan guntur yang bisa dia tahan, semakin besar manfaatnya di masa depan. Hanya ketika dia tidak yakin dia bisa menggunakan buah delima guntur. Boom! Formasi di sekitar tubuh Su Chengxin hancur sebagai respons, dan kilat langsung turun ke tubuhnya. Berbeda dengan Qiao Ming. Qiao Ming memiliki akar roh api, jadi ketika kesengsaraan petir menghantam tubuhnya, ia langsung bersinar terang. Su Chengxin, sebaliknya, memiliki akar spiritual atribut air. Saat kesengsaraan petir memasuki tubuhnya, seolah-olah itu diserap oleh tubuh Su Chengxin, menghilang tanpa jejak. Su Chengxin dengan mudah menahan kesengsaraan petir pertama. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang lebih percaya diri. Namun, 2 buah delima guntur di tangannya belum ditarik. Dia masih memegangnya di tangannya untuk berjaga-jaga. Ledakan, sambaran petir kedua turun dan tenggelam ke tubuh Su Chengxin. Tapi kali ini, Su Chengxin tidak sesantai sebelumnya. Butuh beberapa saat hingga gempa susulan dari petir tersebut perlahan menghilang. Kemudian datanglah yang ketiga, yang keempat, masing-masing lebih tebal dari yang sebelumnya, hingga yang ke-8. Sambaran petir pertama hanya setebal paha seseorang, namun sambaran petir ke-8 setebal 2 orang. Ketika sambaran petir ke-8 memasuki tubuhnya, wajah Su Chengxin sudah dipenuhi keringat. Siapapun dapat melihat bahwa dia sedang berjuang untuk melawan. Akhirnya, Su Chengxin, yang wajahnya memerah, sepenuhnya menyerap kesengsaraan petir ke-8, tetapi kekuatan kesengsaraan petir masih membuatnya muntah darah. Seteguk darah merah cerah menyembur keluar 3 kaki jauhnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Para master panggung jidan yang menonton upacara itu semuanya berkeringat dingin dan mengkhawatirkan Su Chengxin. Di saat yang sama, mereka juga sangat prihatin. Jika mereka melihat seorang guru yang melewati masa kesusahan gagal ketika mereka menonton upacara tersebut, itu akan berdampak pada kultivasi dan kepercayaan diri mereka sendiri. Kilatan petir ke-9 bahkan lebih kuat dari petir ke-8. Itu sudah setebal 3 orang. Cahayanya sangat terik sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Di mata semua orang yang khawatir, kesengsaraan petir sekali lagi menimpa kepala Su Chengxin tanpa ampun. Kali ini, Su Chengxin tidak mencoba menjadi berani lagi, tetapi menggunakan buah delima guntur. 2 buah delima guntur yang lebih besar dari kepalan tangan Su Chengxin muncul tepat di atas kepala Su Chengxin. Baut petir yang tebal, seolah-olah mendapat daya tarik, langsung terbagi menjadi 3, 2 di antaranya langsung menghilang ke dalam 2 buah delima guntur. Sisanya, sepertiga asli dari kesengsaraan petir, sekali lagi jatuh ke tubuh Su Chengxin. Melemahnya sepertiga dari kesengsaraan petir tidak lagi menjadi ancaman bagi Su Chengxin, dan itu bahkan lebih mudah daripada kesengsaraan petir ke-8. Ketika kesengsaraan petir ke-9 juga menghilang ke dalam tubuh Su Chengxin, awan kesusahan di langit akhirnya tidak lagi berkumpul, dan perlahan mulai menghilang, menampakkan langit yang cerah. Tubuh Su Chengxin duduk kokoh di tempat yang sama, dan hampir tidak ada perubahan. Namun, beberapa tetua yang lebih dekat dengannya telah menyadari bahwa momentum yang dia pancarkan benar-benar berbeda dari masa lalu. Kesengsaraan petir menghilang, dan Su Chengxin, yang duduk di tempat yang sama, akhirnya kembali normal. Dia tiba-tiba membuka matanya, tertawa, dan berdiri. Selamat. Penguasa istana segera memberi selamat kepada Su Chengxin. Para tetua di sekitarnya juga berseri-seri dengan gembira saat mereka memberi selamat kepada Su Chengyi. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa Su Chengxin berhasil melewati kesengsaraan kali ini, dan ada master panggung Yuanying lainnya di Istana Chunyang. Meskipun Su Chengxin masih menggunakan buah delima guntur di saat-saat terakhir, bagaimanapun juga, dia masih melewati masa kesengsaraan. Tahap Yuanying adalah tahap Yuanying, bahkan jika itu adalah master tahap Yuanying yang lemah, ia jauh lebih kuat daripada master tahap Jidan. Dalam waktu kurang dari 4 bulan, Istana Chunyang telah menghasilkan 2 master panggung Yuanying. Kabar ini diyakini akan segera menyebar ke seluruh dunia budidaya. 2 orang yang dipromosikan ke tahap Yuanying, satu adalah Tuan Qiao Ming, dan yang lainnya adalah master balai urusan luar negeri Su Chengxin. Banyak orang yang tidak optimis dengan keduanya sebelumnya. Sekarang mereka dipromosikan hampir pada waktu yang bersamaan. Diperkirakan banyak orang akan pusing mengetahuinya. Penguasa istana telah memutuskan untuk menggunakan pil penginderaan dalam kelas 2 sebagai senjata rahasia Istana Chunyang. Pil penginderaan batin adalah resep pil dari ras monster, dan beberapa orang bisa mendapatkannya dari saluran lain. Namun, pemurnian kelas 2 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Jika digunakan dengan baik, pil penginderaan batin ini pasti dapat membawa banyak master ke Istana Chunyang.
Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kesengsaraan Su Chengxin kali ini telah berakhir, dan mereka ingin bubar dan kembali menertawakan pengalaman kesengsaraan Su Chengxin, tiba-tiba, aura yang hampir membuat semua orang gemetar tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Aura kuat langsung menyelimuti seluruh area istana Chunyang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama, namun di langit, sebuah penglihatan mulai muncul kembali. Chapter 647. Hembusan angin kencang muncul entah dari mana, menyebabkan pakaian semua orang berkibar kencang. Kabut tipis mulai muncul perlahan. Aura kuat itu juga semakin kuat, seolah-olah sedang memprovokasi sesuatu. Di langit, kabut putih semakin tebal, hampir menyelimuti seluruh area. Nenek moyang Tuan akan melewati kesengsaraan. Yang Chen adalah yang pertama bereaksi, kesadaran spiritualnya langsung menemukan sumber aura ini, disitulah tempat Wang Yong mundur. Ketika kepala istana dan tetua sekitarnya mendengar kata-kata Yang Chen, mereka langsung bereaksi, dan satu demi satu mereka semakin terkejut. Kesengsaraan Wang Yong berarti istana Chunyang akan segera menguasai panggung Dacheng, bagaimana mungkin hal itu tidak membuat semua orang bahagia? Tidak bagus, biarkan semua orang bubar, kesengsaraan api yin bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan siapapun. Kepala istana langsung menyadari bahwa itu tidak pantas. Jika mereka membiarkan adegan saat ini berlanjut, maka para master panggung Jidan ini tidak tahu betapa berbahayanya hal itu. Beberapa tetua tiba-tiba sibuk dan dengan cepat mengevakuasi murid panggung Jidan di sekitarnya ke jarak yang aman. Untungnya, kesengsaraan api yin tidak terjadi dalam waktu dekat, dan masih ada waktu lama bagi semua orang untuk mengungsi dengan selamat. Hampir mustahil bagi master panggung Jidan untuk menyaksikan kesengsaraan api yin, kecuali mereka sekuat Yang Chen. Namun, meski begitu, dari kejauhan, mereka bisa merasakan aura kesengsaraan api yin, yang merupakan pengalaman langka bagi kultivator manapun. Awalnya, hanya master panggung Jidan di istana Chunyang yang memiliki keberuntungan ini, tetapi sekarang, para pembudidaya di seluruh pegunungan Meiking tampaknya mendapat berkah. Kesempatan seperti ini biasanya tidak bisa diminta, tapi justru dibiarkan saja. Semua orang dengan cepat berpencar, namun kepala istana diam-diam melepaskan 8 kultivator tahap Yuanying yang diterima di Gua Dewa Blue Vault Mountain. Kesempatan menyaksikan kesengsaraan api yin dari jarak dekat ini tentunya harus dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Setan pohon tua juga tertarik, dia sudah lama tidak muncul, dan dia muncul di sebelah Yang Chen. Tanpa menunggu Yang Chen mengatakan apapun, dia langsung menyelimuti Yang Chen dalam jangkauan perlindungannya. Meskipun Yang Chen memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, persahabatannya dengan iblis pohon tua tidak cukup bagi Yang Chen untuk melindungi dirinya sendiri ketika iblis pohon tua ada. Kekuatan kesengsaraan api yin sangat besar, dan momentum Wang Yong semakin kuat. Saat kabut semakin tebal, momentum Wang Yong juga semakin tinggi. Akhirnya, ketika momentum Wang Yong mencapai puncaknya, kesengsaraan api yin mulai turun. Sosok Grandmaster Wang Yong langsung menerobos ruang pengasingan dan muncul di langit di atas kepala semua orang. Melalui kabut, segalanya tampak kabur, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Itu secara terang-terangan membantu Wang Yong menanggung kekuatan kesengsaraan api yin. Kesengsaraan api yin dari master tahap Yuanying yang dipromosikan ke tahap Dacheng, kecuali iblis pohon tua, siapa lagi yang bisa menerimanya? Sebagai Master Gao Yue dan Grandmaster Yang Chen, Wang Yong secara alami memiliki akar roh api. Kesengsaraan api yin datang, dan semua orang hanya melihat obor humanoid yang menyala di dalam kabut. Meskipun Wang Yong terlihat terbakar, cahaya pembakarannya tidak terlalu kuat sama sekali. Itu hanya sedikit lebih terang dari situasi normal. Tidaklah cukup untuk menembus semua kabut dan membuat semua orang melihatnya dengan jelas. Namun meski begitu, kekuatan besar dari kesengsaraan api yin, bahkan jika semua orang berada begitu jauh, mereka masih bisa merasakannya. Itu hanya sedikit, tapi semua orang terkejut dengan kekuatan kesengsaraan api yin. Sebagai master panggung Yuanying, banyak tetua merasakan tingkat kesengsaraan ini, dan mau tak mau mereka mengubah wajah mereka satu persatu. Belum lagi menahan kesengsaraan, biarkan yang terkuat di antara mereka hampir tidak mampu menanggung setengah dari kekuatan kesengsaraan api yin pertama, diperkirakan mereka akan mati di tempat. Mungkinkah kesengsaraan api yin ini begitu kuat? Untuk sementara waktu, setiap orang, termasuk penguasa istana, merasa putus asa. Api di tubuh saudara muda Wang telah menyerap kekuatan kesengsaraan api yin, jadi akan ada kekuatan semacam ini. Iblis pohon tua di sebelahnya juga merasa bahwa kesengsaraan api yin Wang Yong luar biasa, tetapi dia dengan cepat menemukan masalahnya dan berkata, kali ini kesengsaraan api yin sedikit lebih kuat, tetapi itu tidak tertahankan bagi semua orang. Tetapi jika Anda ingin menambahkan api junior Brother Wang, saya tidak tahan. Petik 2. Gui Sanyu adalah murid dari penguasa istana, dan senioritasnya sama dengan penguasa istana, ditambah lagi dia yang tertua, jadi dia menyebut Wang Yong sebagai kakak muda. Saat dia menjelaskan ini, semua orang langsung mengerti. Kesengsaraan api yin ditambah api Wang Yong sendiri, tentu saja, kekuatannya tidak kuat, dan wajar jika tidak dapat menerimanya. Tubuh Gui Sanyu adalah pohon laurel, atribut kayu pertama dari besi-besi, dan api menahan kayu tersebut. Itu pada dasarnya terbatas, dan wajar jika dia tidak bisa menerimanya. Namun, mengapa Wang Yong menggabungkan apinya sendiri dengan kesengsaraan api yin dan meningkatkan kekuatannya hingga saat ini? Melihat sosok kabur di kabut, tidak ada yang bisa mengerti.
Nenek moyang menggunakan kekuatan kesengsaraan api yin untuk memadamkan api baru, dan untuk menyerap kekuatan api yin. Yang Chen tiba-tiba menjelaskan di samping. Di antara orang-orang yang hadir, jika Yang Chen berani mengatakan bahwa pemahamannya tentang api berada di peringkat kedua, maka tidak ada yang berani mengaku sebagai yang pertama, bahkan Wang Yong, yang sedang menghadapi kesengsaraan. Jangan memandangnya sebagai leluhur, tapi dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan wawasan Yang Chen. Mendengarkan penjelasan Yang Chen, semua orang sekali lagi menyadari. Agar Yang Chen berbicara saat ini, tidak ada yang mengungkapkan keterkejutannya, bahkan master panggung Yuanying yang baru diterima di aula eksentrik pun sama. Setelah memahami, semua orang semakin menantikan Wang Yong. Yang lain berhati-hati dalam kesengsaraan mereka, dan mereka tidak dapat berkonsentrasi pada kekuatan kesengsaraan. Wang Yong sebenarnya memiliki waktu senggang untuk menyerap kesengsaraan api yin untuk memadamkan apinya, terlihat bahwa kepercayaan dirinya tidak biasa. Mungkinkah kali ini, Istana Chunyang benar-benar akan memiliki master panggung Dacheng lainnya? Fluktuasi vitalitas di Gunung Meking hanyalah pertanda terbaik. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator yang tidak memiliki pengetahuan, mereka tahu bahwa ada seorang guru yang sedang menghadapi kesengsaraan. Pada hari yang sama, ada dua kesengsaraan surgawi, kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api yin, yang mengejutkan beberapa orang yang bersembunyi di Gunung Meking dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Jika panggung Yuanying karya Su Chengxin dapat diterima oleh semua orang, maka kemunculan tiba-tiba seorang master panggung kuasi Dacheng benar-benar mengejutkan. Mundurnya Wang Yong ke panggung Dacheng tidak disembunyikan dari orang luar, sehingga banyak orang menduga Wang Yong sedang menghadapi kesengsaraan. Banyak orang menatap ke arah kesengsaraan, dan hanya ada satu konsep yang tersisa di hati mereka. Dalam 3 atau 4 bulan, Istana Chunyang memiliki 2 master panggung Yuanying lagi. Jika Wang Yong melewati kesengsaraan api yin, maka akan ada master tahap Dacheng lainnya. Peningkatan kekuatan yang pesat ini hanya dapat menjelaskan satu hal, Istana Chunyang benar-benar sedang bangkit. Chapter 648. Ada perbedaan mendasar antara memiliki 1 master tahap Dacheng dan 2 master tahap Dacheng dalam sebuah sekte. Jika tidak ada yang lain, seorang master tahap Dacheng, hasil terbaik bagi sekte adalah duduk di sekte dan membimbing generasi muda sambil berkultivasi. Namun, metode ini memiliki kelemahan besar. Membaca 10.000 buku tidak sebaik berjalan 10.000 mil. Seorang master tahap Dacheng tidak bisa menjadi master dengan tetap berada di sekte dan kemudian mencapai puncak kesengsaraan untuk naik. Mereka selalu harus mengalami segala macam perasaan manusia, mengumpulkan cukup banyak pengalaman, dan bahkan menjalani pertempuran yang sulit, untuk meningkatkan kondisi pikiran mereka sendiri. Para master yang telah tinggal di sekte tidak akan pernah bisa naik. Namun, sekte adalah fondasi perkembangan seluruh sekte, dan setiap orang harus menjaganya dengan ketat. Jika bukan karena iblis pohon tua Guisan Yu yang memiliki klon, dia hanya bisa tinggal di Gunung Meking. Kedua master panggung Dacheng itu berbeda. Keduanya bisa bergiliran dan berdiskusi satu sama lain. Ketika landasan kultivasi mencapai tingkat tahap Dacheng, seringkali, kultivasi bukan sekadar pengembangan kekuatan spiritual, tetapi peningkatan kondisi pikiran. Selalu lebih baik berdiskusi dengan 2 orang daripada mengalami depresi. Ketika seorang master tahap Dacheng berada di dalam, dia hanya bisa bekerja keras untuk memahami dirinya sendiri, bahkan jika dia ingin bertanya kepada orang lain, tidak ada kesempatan. Pertama, tidak banyak orang yang bisa mengajar para master panggung Dacheng. Kedua, para master sekte lain, mengapa mereka mengajari Anda? 2 orang berbeda, tidak banyak tindakan pencegahan antara sekte yang sama. Setidaknya dalam beberapa aspek, mereka dapat berdiskusi dengan bebas, yang khususnya penting untuk pengembangan kondisi pikiran. Selain itu, untuk menghadapi master tahap Dacheng, setidaknya diperlukan 1 master tahap Dacheng, dan mungkin diperlukan beberapa master tahap Yuanying untuk membantu. Namun untuk menghadapi 2 master panggung Dacheng, minimal harus ada 3 master panggung Dacheng agar berpeluang menang. Dapat dikatakan bahwa 2 master tahap Dacheng berarti sekte ini stabil seperti Gunung Tai dan dapat diwariskan dalam waktu yang lama. Wang Yong berbeda dari iblis pohon tua Guisan Yu. Setan pohon tua adalah orang yang berbeda dan kemudian bergabung dengan Istana Chunyang, tetapi Wang Yong memasuki Istana Chunyang dari awal budidayanya dan berkultivasi sedikit demi sedikit hingga ia mencapai titik ini. Perasaannya terhadap Istana Chunyang jauh melampaui perasaan iblis pohon tua. Kepala istana dan tetua lainnya lebih bersedia memiliki master panggung Dacheng, asli, sehingga orang luar akan mengatakan bahwa Istana Chunyang benar-benar memiliki master panggung Dacheng yang dibudidayakan sendiri, daripada beruntung dan merekrutnya. Kesengsaraan api yin Wang Yong terus berlanjut, tetapi kecuali iblis pohon tua dan Yang Chen, semua orang harus mundur. Momentum yang datang dari sisi Wang Yong telah meningkat, dan nyala api di tubuh Wang Yong, entah kenapa, telah mengeluarkan panas yang luar biasa. Bahkan kepala istana dan para tetua tidak dapat menahannya, dan hanya bisa mundur. Bukan karena mereka tidak dapat menahan tingkat panas ini, tetapi jika mereka ingin menolaknya, mereka harus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan. Pada saat ini, apakah itu konfrontasi kekuatan spiritual atau eksplorasi rasa ilahi, itu hanya akan mengundang masalah pada diri sendiri. Kesengsaraan surgawi tidak akan peduli apakah orang itu melewati kesengsaraan atau bukan. Setan pohon tua itu memiliki atribut kayu. Selain bisa merasakan nyala api Wang Yong sangat berbahaya, dia tidak bisa memahami secara mendalam teknik pengendalian tembakan Wang Yong dan kesulitannya. Namun,
Iblis pohon tua itu tidak jelas, tetapi Yang Chen sangat jelas. Wang Yong menggunakan api yin kesengsaraan surgawi untuk memadamkan apinya sendiri, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Yang paling mengejutkannya adalah dia tidak bisa mengenali apa itu nyala api Wang Yong. Ketika Wang Yong berada di tahap puncak Yuan Ying, itu hanya benih api kelas 4. Sebelum retret, dia belum pernah mendengar Wang Yong mendapatkan benih api yang bagus. Namun kini di mata Yang Chen, benih api Wang Yong bukan lagi benih api kelas 4 yang asli, melainkan nyala api yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kekuatan api ini jarang terjadi di dunia, bahkan Yang Chen tidak yakin untuk mengenalinya, dan yang lain bahkan lebih bingung. Yang Chen tidak dapat memahami jenis benih api apa ini, atau dia hanya bisa menunggu kesengsaraan Wang Yong selesai sebelum dia benar-benar mengetahui jawabannya. Menggunakan kesengsaraan api yin untuk memadamkan api, ini bukanlah ciptaan asli Wang Yong, tetapi hasil dari penyebutan Yang Chen yang disengaja atau tidak disengaja sebelumnya. Pada titik ini, Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Tapi nyala api ini terlalu kuat. Menurut perkiraan Yang Chen, setidaknya telah mencapai tingkat api kelas 6. Itu masih pada level saat ini. Jika dia menunggu sampai api itu padam dengan kesengsaraan api yin, dia mungkin bisa menembus batas tingkat ke-6 dan menjadi api tingkat ke-7. Api tingkat ke-7, yang sudah menjadi yang terkuat di dunia fana. Api sejati yang murni yang ditinggalkan oleh leluhur hanyalah api tingkat ke-7. Wang Yong tidak mengandalkan kekuatan api aslinya, tetapi tiba-tiba menggunakan kekuatannya sendiri dan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kualitas benih apinya sendiri hingga ekstrim. Itu hanya menantang batas-batas para pembudidaya di dunia. Di kehidupan sebelumnya, Wang Yong telah terjatuh bahkan sebelum dia mencapai tahap puncak Yuan Ying. Dalam kehidupan ini, bersama Yang Chen, segalanya menjadi sangat berbeda dari aslinya. Menurut tingkat ini, perkembangan Wang Yong lebih kuat dari kehidupan Yang Chen sebelumnya. Anda harus tahu bahwa meskipun kehidupan Yang Chen sebelumnya buruk, dia masih menduduki peringkat Great Princess Golden Immortal. Api yin menyala tanpa suara, dan orang-orang di kejauhan sepertinya hanya bisa melihat ini. Namun, Yang Chen dan iblis pohon tua itu begitu dekat sehingga mereka bisa melihatnya dengan lebih jelas. Meskipun penguasa istana dan master panggung Yuan Ying lainnya berada agak jauh, mereka juga dapat melihatnya dengan jelas. Sebagai tahap kedua dari kesengsaraan api yin, selain membakar tubuh Wang Yong, juga terbakar dalam nyala api Wang Yong. Tidak ada yang bisa menggambarkan situasi saat ini. Hanya ada satu pikiran di mata setiap orang yang melihat pemandangan ini, yaitu, Wang Yong, apakah itu nyala api atau tubuhnya, sepertinya bermandikan api kesengsaraan yin, memurnikan dan memadamkan, atau mungkin, nirwana, kelahiran kembali lebih cocok untuk menggambarkan perubahan Wang Yong saat ini. Semua orang memahami bahaya kesengsaraan api yin, tetapi tidak ada seorang pun di lingkaran ini yang berpikir bahwa kesengsaraan api yin ini akan berdampak apapun pada Wang Yong. Ini adalah perasaan yang tidak bisa berkata-kata, sepertinya dalam benak setiap orang, itu sangat alami. Senyum di wajah Yang Chen tidak pernah berkurang. Dia telah sepenuhnya melihat bahwa Wang Yong tidak mengambil risiko melewati kesengsaraan setelah hampir mencapai alam, tetapi setelah mengalami akumulasi yang cukup, dia membuat keputusan untuk melewati kesengsaraan. Mungkin tertarik oleh dua kesengsaraan guntur berturut-turut hanya dalam 2 bulan, perubahan yang disebabkan oleh esensi langit dan bumi tidak akan pernah bisa disembunyikan dari persepsi Wang Yong, dan keberhasilan 2 orang berturut-turut juga membuat Wang Yong kenyang, percaya diri pada kesengsaraannya sendiri. Singkatnya, proses kesengsaraan Wang Yong penuh dengan momentum yang tak tergoyahkan. Momentum ini bahkan lebih kuat daripada iblis pohon tua yang telah menekan lebih dari selusin kesengsaraan api yin. Chapter 649. Alasan mengapa iblis pohon tua Gui Sanyu akan menekan kesengsaraan api yin adalah karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati kesengsaraan tersebut. Dia berkultivasi sendiri, dan terkadang dia tidak begitu jelas tentang tingkat basis kultivasinya. Dia tidak pernah memikirkan apa artinya menekan lebih dari selusin kesengsaraan api yin. Selain itu, iblis pohon tua adalah atribut kayu. Meski apinya tidak langsung menumpulkan kayu, namun menimbulkan kerusakan fatal pada atribut kayu. Oleh karena itu, bahkan ketika dia melewati kesengsaraan di Gunung Meiking, Gui Sanyu masih sedikit merasa bersalah. Jika Yang Chen tidak memberinya seni rahasia klon dan seni rahasia transformasi, dia masih tidak akan begitu percaya diri. Sekarang Wang Yong benar-benar berbeda. Momentum yang melonjak dan provokasi kesengsaraan yang terus-menerus secara langsung mencerminkan bahwa kepercayaan dirinya telah meledak hingga ekstrim. Kesengsaraan itu sekarang bukanlah kesengsaraan bagi Wang Yong, melainkan palu godam dan landasan untuk melemahkan dirinya sendiri, yang hanya bisa membuat dirinya lebih kuat. Kesengsaraan ketiga dan keempat, setiap kali kesengsaraan api yin datang, meskipun kerumunan orang berada jauh, mereka dapat merasakan keyakinan dan kepastian yang ditunjukkan Wang Yong. Keyakinan ini tidak hanya membuat Wang Yong merasa rileks ketika menghadapi kesengsaraan, tetapi bahkan mempengaruhi semua pembudidaya dalam jarak 100 mil. Pada saat ini, seluruh kultivator merasakan keyakinan positif dan semangat kepahlawanan yang pantang menyerah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang merasa tidak dapat melihat jalan di depan dengan jelas, tersesat dan bingung, namun pada saat ini, mereka tiba-tiba memiliki pemahaman yang menyeluruh. Dibandingkan dengan kesengsaraan Wang Yong, kesulitan dan hambatan apa yang mereka temui sebelumnya, hambatan budidaya apa, hampir semuanya menjadi ilusi.
Kultivator yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini tiba-tiba melepaskan ikatan yang telah lama terjerat di hati mereka. Mereka tercerahkan, pikiran mereka jernih, dan bahkan kekuatan spiritual di tubuh mereka mulai bergerak. Dalam jarak 100 mil, gerbang gunung bagian dalam Istana Chunyang tertutup seluruhnya, dan area ini adalah area di mana orang-orang dari sekte lain dan pembudidaya nakal tidak dapat masuk tanpa undangan. Dampak dari momentum Wang Yong membuat seluruh murid gunung bagian dalam Istana Chunyang tanpa sadar menjalani baptisan spiritual. Namun kesengsaraan tidak berakhir di sini, dan masih terjadi selangkah demi selangkah. Yang kelima, keenam, ketujuh. Pada saat kesengsaraan api yin ketujuh, penguasa istana harus mundur beberapa kaki lagi, sehingga dia dapat dengan aman menanggung superposisi kesengsaraan api yin dan api Wang Yong. Pada saat ini, apakah itu kekuatan kesengsaraan atau kekuatan api Wang Yong? Singkatnya, semakin kuat, semakin bahagia kepala istana dan para tetua. Semakin kuat, semakin tinggi basis budidaya Wang Yong. Jika hal ini terus berlanjut, keberhasilan Wang Yong dalam melampaui kesengsaraan adalah suatu hal yang pasti. Tepat ketika para tetua menantikan kelahiran master kedua tahap Dacheng, dan kultivator lain yang terpengaruh oleh momentum Wang Yong menikmati proses penuh percaya diri, tiba-tiba pemandangan berubah. Kesengsaraan api yin ke-8 adalah normal, tetapi kesengsaraan api ke-9 tiba-tiba melonjak beberapa kali. Proses kekerasan itu seperti sepanci minyak mendidih yang mendidih di atas api. Tiba-tiba, sebuah obor dilemparkan ke dalam panci. Hong, lingkungan Wang Yong tiba-tiba berubah menjadi ladang api yang besar. Nyala api terang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyinari semua kabut tebal, dan bahkan kabut pun terbakar habis oleh nyala api yang tiba-tiba tanpa bekas. Reaksi tercepat adalah iblis pohon tua, hampir seketika terbang mundur ratusan kaki, langsung keluar dari jangkauan api. Penguasa istana juga tidak lamban. Pada saat menerima peringatan dari iblis pohon tua, dia juga mundur dan pergi tepat ke belakang iblis pohon tua itu. Dalam jarak ratusan kaki, semuanya berkobar-kobar. Ini adalah benih api baru yang dicampur dengan api di tubuh Wang Yong. Dalam sekejap, itu menyebar menjadi bola api besar. Yang Chen merasakan rasa familiar dari nyala api kali ini, dan setelah berpikir sebentar, dia mengerti. Nyala api semacam ini jelas merupakan api kilin. Namun sedikit berbeda dengan api kilin biasa, nyala api ketiga bercampur dengan bau air ke-9, sehingga Yang Chen pada awalnya tidak mengenalinya. Ini adalah hasil panen yang dibawa Yang Chen ke tanduk kilin leluhur. Tanduk kilin dengan atribut ganda tidak hanya berhasil disempurnakan oleh Wang Yong menjadi pedang terbang sumber kehidupannya, tetapi juga menyerap api di dalamnya, mengubahnya menjadi api air kilin yang unik, mencapai kekuatan benih api kelas 6. Semua orang ketakutan dan tidak tahu apa yang terjadi. Semua pembudidaya dalam jangkauan Gunung Meiking merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari kesengsaraan Wang Yong. Tiba-tiba, mereka menemukan ada matahari yang sangat terik di atas Gunung Meiking. Untuk sementara waktu, seruan yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun satu demi satu. Semua orang menatap bola api besar itu dan menunjuk ke sana. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia gagal melewati kesengsaraan? Atau apakah dia berhasil? Saat mereka merasa bingung, mereka tiba-tiba mendengar tawa Wang Yong yang penuh percaya diri dan kegembiraan. Hahaha. Tawa panjang nyaris menantang batas rasa penasaran setiap orang. Semua orang sudah tidak sabar ingin mengetahui hasilnya, namun tawa itu bertahan lama. Setelah setengah dupa waktu, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Namun, makna kepercayaan diri yang tiada taraf pada senyuman tetap diapresiasi oleh semua orang. Dalam bola api besar itu, masih ada kepercayaan seperti itu, sehingga kepercayaan para penggarap Istana Chunyang telah mencapai titik tertinggi. Akhirnya tawa itu berhenti, dan kemudian semua orang melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bola api besar itu tiba-tiba mulai tenggelam ke tengah, dan suara angin yang menusuk terdengar di telinga semua orang. Di tengah suara siulan yang kuat, bola api itu tiba-tiba terhempas dan berubah menjadi awan api yang tebal. Kemudian, awan api berubah menjadi sutra api yang tipis dan panjang dan terbang ke satu arah. Ujung sutra api berhenti di mulut Wang Yong, yang melayang di udara. Saat ini, Wang Yong seperti menghisap sesuatu yang enak, menelan sutra api ke dalam mulutnya. Api di langit semakin mengecil, dan akhirnya semuanya ditelan oleh Wang Yong. Kemudian, asap dan kabut menghilang, awan menghilang, dan segala sesuatu di langit kembali normal. Wang Yong, yang telah menyerap semua awan api, tertawa lagi, mengguncang tubuhnya, dan menghilang tanpa jejak. Tapi tawa terakhir ini, di hati para murid sekte dalam, sepertinya tercerahkan dan memasuki lautan kesadaran mereka. Setiap orang pasti memiliki tanda yang tak terhapuskan di lautan kesadaran mereka. Sosok tawa heroik Wang Yong teringat kuat di hati setiap orang. Tidak peduli kapan, selama mereka memikirkan kebanggaan dari tawa ini, sepertinya semua kesulitan akan dianggap sepele. Sekalipun ada banyak kesulitan di masa depan, itu hanyalah batu asah bagi diri mereka sendiri. Chapter 650. Sosok Wang Yong kini telah muncul di samping kepala istana dan para tetua. Meskipun dia tidak secara langsung mengumumkan bahwa dia telah berhasil melewati masa kesengsaraan, semua orang yang menyadari guncangan kekuatan spiritual dalam proses terakhir telah memahami bahwa Wang Yong sudah menjadi master tahap Dacheng. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Meiking, para pembudidaya nakal, setelah menyadari hal ini, hampir menggunakan kecepatan tercepat untuk menyebarkan berita. Istana Chunyang menambahkan master panggung Dacheng, dan juga master panggung Dacheng yang lahir dan besar di Istana Chunyang.
Di masa depan, bahkan jika itu adalah orang Taitian, tidak mungkin mengirim master panggung Dacheng dengan lebih dari selusin pembudidaya panggung Yuanying untuk menindas Istana Chunyang. Sejak itu, istana yang murni, sebagai sekte kelas 2, dapat dicubit oleh orang lain, zaman telah berlalu selamanya. Selamat, kakak senior Wang. Selamat, tuan leluhur. Serangkaian ucapan selamat segera muncul di sekitar Wang Yong. Di wajah semua orang, ada kegembiraan yang tak terkendali. Dengan master kedua tahap Dacheng, itu berarti meskipun dia keluar di masa depan, dia juga bisa meluruskan punggungnya. Bahkan jika dia bertemu dengan para penggarap sekte kelas 1, dia tidak perlu berhati-hati dan rendah hati. Wang Yong berhasil melewati kesengsaraan, dan bahkan temperamennya telah berubah secara dramatis. Tidak ada lagi rasa bersalah dalam ingatan Yang Chen tentang kehidupan sebelumnya. Dia penuh percaya diri, tapi dia jauh lebih tenang. Berdiri di sana, dia tidak marah, seperti pegunungan yang menjulang tinggi, memberikan perasaan kokoh dan tak tertandingi. Selamat. Wang Yong menanggapi ucapan selamat semua orang, tapi dia berjalan ke seberang kepala istana dan memberi hormat kepada kepala istana seperti biasa. Salam, kepala istana. Kakak senior dimaafkan. Kepala istana sudah gemetar karena kegembiraan saat ini. Kapan istana Chunyang mengalami momen yang begitu mulia? Siapa sangka di bawah kepemimpinannya akan tumbuh subur dan berkembang. Terlebih lagi, meskipun Wang Yong dipromosikan ke panggung Dacheng, dia tetap menghormatinya seperti biasa, yang membuat kepala istana merasa emosional dan sulit untuk tenang. Tuan istana, sesepuh, leluhur bela diri, tidak nyaman berbicara di sini, ayo cari tempat lain. Semua orang sangat bersemangat, dan tidak ada yang menyadari bahwa mereka masih berada di depan umum. Yang Chen buru-buru mengingatkan semua orang ketika dia melihat bahwa mereka akan terbuka dan berbicara dengan bebas. Semua orang bereaksi, dan kepala istana melambaikan lengan bajunya dan mengirim semua orang ke aula gua abadi Blue Vault Mountain. Dengan hilangnya kerumunan, sekelompok besar master panggung Jidan di istana Chunyang bereaksi. Satu demi satu, seperti kelinci yang tertembak anak panah, mereka segera bergegas kembali ke tempat tinggalnya. Kali ini, dia tidak hanya menyaksikan proses kesengsaraan Hall Master Su Chengxin dari jarak dekat, tetapi dia juga beruntung melihat proses promosi penatua Wang Yong ke tahap Dacheng. Peluang semacam ini dihancurkan begitu saja oleh langit. Jika proses kesengsaraan Hall Master Qiaoming 3 bulan lalu ditambahkan, bahkan dapat dikatakan bahwa kelompok master panggung Jidan yang pernah berada di sekte ini dihancurkan oleh kue emas murni yang jatuh dari langit. Mampu menyaksikan upacara melintasi kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir telah memberi mereka sentuhan akhir pada kultivasi mereka. Sekarang ada pengalaman kesengsaraan penatua Wang Yong, momentum penuh percaya diri seperti itu secara langsung membuat semua orang merasa hampir gila. Entah itu hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, itu hanyalah sesuatu yang bisa diatasi dengan langkah yang lembut. Bahkan para pembudidaya yang tidak memiliki masalah untuk saat ini memiliki pemahaman bahwa efisiensi di masa depan pasti akan setidaknya 5 poin lebih tinggi dari sebelumnya. Belum lagi para master tahap Jidan ini, bahkan para murid di tahap dasar pun memiliki perasaan yang sama. Tidak peduli metode budidaya apa yang mereka praktikkan, tidak peduli pada tahap apa mereka saat ini, hal itu mempunyai efek katalis yang hampir efisien pada budidaya mereka. Setiap murid sekte dalam yang hadir memiliki keinginan untuk mengasingkan diri untuk berkultivasi. Mereka semua buru-buru bergegas kembali ke tempat tinggal mereka, memberikan instruksi kepada pelayan mereka, dan dengan tidak sabar pergi mengasingkan diri. Saat ini, jika mereka tidak tahu bagaimana mencerna pengalaman ini, mereka bodoh. Suasana hati seperti ini juga terjadi di kalangan tetua dan kepala istana. Namun, bagaimanapun juga, tingkatan mereka tinggi. Ranah nenek moyang tahap Yuanying bukanlah apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Situasi kesengsaraan penatua Wang Yong pasti akan membantu mereka, tetapi situasi setiap orang berbeda, dan situasi kesengsaraan tidak akan sama. Apa yang benar-benar memberikan pengaruh besar pada mereka adalah keyakinan yang dibawa oleh keberhasilan penatua Wang Yong dalam melewati masa kesengsaraan. Untuk saat ini, sebagai master panggung Yuanying, mereka tidak terburu-buru untuk mundur, selama mereka sangat yakin akan hal ini. Para tetua tahu lebih banyak daripada para petani biasa. Dengan keyakinan seperti itu, jika ditambah dengan pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan, hampir semua tetua tahap Yuanying memiliki kepercayaan diri untuk menyerang tahap Dacheng. Pada titik ini, bahkan Su Chengxin, yang baru saja melewati masa kesengsaraan dan membentuk jiwanya yang baru lahir dengan bantuan buah delima guntur, merasakan hal ini. Dalam proses melewati kesengsaraan, Su Chengxin menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur untuk hampir menyapu bersih luka tersembunyi di tubuhnya yang disebabkan oleh arah kultivasi sebelumnya yang salah. Bahkan jika dia memulai lagi dari tahap awal Yuanying, dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Seluruh istana Chunyang berada dalam situasi sangat percaya diri. Sehingga ketika banyak orang datang ke Gunung Meiking untuk mengunjungi temannya, dalam waktu yang lama mereka diberitahu bahwa orang yang akan mereka kunjungi sedang dalam retret. Pada tahun setelah penatua Wang Yong berhasil melewati masa kesengsaraan, istana Chunyang mencetak rekor jumlah orang yang melakukan retret kolektif terbanyak, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak tertandingi. Kepala istana dan para tetua tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Wang Yong saat ini, dan mereka bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Promosi Wang Yong ke panggung Dacheng merupakan kontribusi terbesar bagi istana Chunyang. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu meningkatkan basis kultivasinya sendiri.
Wang Yong telah melakukan retret selama beberapa dekade, dan ada banyak hal yang dia tidak begitu jelas. Untuk ini, cukup bagi Yang Chen untuk menjelaskannya. Kepala istana dan sesepuh lainnya juga sibuk mendiskusikan arah perkembangan sekte di masa depan setelah ada satu lagi Dacheng Panggung dan dua master panggung Yuanying di sekte tersebut. Dengan cara yang sama, setiap orang juga harus mulai mempertimbangkan penanganan pil obat yang dimurnikan oleh Yang Chen. Meskipun pil obat Yang Chen sekarang menjadi miliknya, pil tersebut sudah terkait erat dengan kepentingan sekte. Jika istana Cunyang ingin berkembang, terkadang tidak lepas dari dukungan pil obat Yang Chen. Bagaimanapun, Istana Cunyang saat ini telah memulai jalan yang benar-benar berbeda dari ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya, dan jalan kehidupan ini lebih lebar dan cerah, memungkinkan para murid Istana Cunyang untuk melangkah lebih jauh di jalan ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.